Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar ilmu komunikasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pedi Lintang Rosaningrum dari Ilmu Komunikasi kelas 02 NPM 22410047. Yang pertama, pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi yang pertama adalah dalam kehidupan personal sendiri adalah untuk melihat diri kita sendiri dari perspektif individu lain. Yang kedua, dalam jalinan hubungan komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga, kemampuan komunikasi merupakan kunci bagi para profesional untuk mencapai kesuksesan. Pentingnya komunikasi dalam profesi seperti pengajar, ahli hukum, dan konseling sangat membutuhkan kemampuan komunikasi. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan interaksi dan tatap muka satu sama lain. Feedbacknya langsung diketahui dan efeknya pun cepat diketahui dan seringkali tidak menggunakan media. Gambaran komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah proses. Komunikasi adalah proses arti yang selalu bergerak, yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, interaksi kita dengan orang lain harus perlu difikirkan efek samping untuk agar saat itu dan kedepannya. Sistem. Komunikasi adalah sistem yang secara konsisten menjalin hubungan dengan bagian lain seperti kondisi fisik lingkungannya. Lalu ada simbolik. Komunikasi merupakan simbol abstrak yang dapat menimbulkan banyak interpretasi. Kita dapat memberikan simbol kasih sayang dengan memberikan bunga dan mengucapkan kata-kata manis. Lalu ada arti, merupakan jantung dari komunikasi. Komunikasi mempunyai dua tingkat arti, yaitu content level of meaning yang terkait secara literal. Lalu yang kedua adalah relationship level of meaning, yaitu mengekspresikan hubungan antar persahabatan. Lalu ada pentingnya hubungan interpersonal. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Pada tingkat paling dasar, manusia butuh untuk bertahan hidup dan keterampilan berkomunikasi membantu manusia untuk memenuhinya. Contoh, bayi harus menangis untuk memberitahu orang lain kalau ia lapar atau terluka. Selain untuk keberlangsungan hidup, anak-anak butuh berinteraksi agar ia dapat berkembang. Ketika beranjak dewasa, manusia tetap bergantung pada kemampuan komunikasi untuk bertahan dan berkembang, seperti berdiskusi mengenai masalah kesehatan dengan dokter. Lalu ada kebutuhan rasa aman. Menciptakan rasa aman untuk diri kita dengan berdiskusi, melindungi diri dari bahaya dan kejahatan, kebutuhan untuk menikmati kehidupan, nyaman dalam lingkungan kerja dan kelompok, sosial ingin bersama, diterima dan diakui oleh orang lain. Contoh dalam kehidupan, jika atap bocor maka harus menghubungi orang yang dapat memperbaiki, jika ada orang yang mengancam keselamatan maka perlu menyampaikan pada penegak hukum. Lalu ada kebutuhan untuk memiliki. Cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan berbicara, mendengar, merespon apa yang dikatakan orang lain, berbagi gagasan dan perasaan. Ada kebutuhan untuk mendapatkan harga diri. Kebutuhan ini melibatkan penghargaan terhadap nilai pribadi yang kita anut dan mampu menghormati nilai yang diyakini oleh orang lain. Kita memperoleh pengetahuan pertama mengenai konsep diri melalui respon dari komunikasi orang lain. Melalui komunikasi, orang akan menyampaikan bahwa kita orang yang menarik, atau biasa saja, baik, atau nakal, suka membantu, atau tidak peduli, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri sebagai pengembangan diri yang seutuhnya dengan menggunakan keunikan bakat, potensi, dan kemampuan manusia. Untuk mencapainya, maka butuh memilah kemampuan potensial yang telah dikembangkan sebelumnya, atau dapat menggali bakat baru yang belum muncul. Untuk menjadi diri sendiri yang seutuhnya atau aktualisasi diri, maka harus yakin bahwa perkembangan diri adalah proses terus-menerus. Proses komunikasi membantu perkembangan kepribadian kita. Sekian materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.